Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.442.500. Rp3.442.500. Kemudian hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional masjid, diantaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jemaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, yakni santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 3 keluarga. Sedangkan yang kedua, makanan siang gratis untuk jemaah masjid sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah, selama sepekan yang lalu sudah tersalurkan. Kemudian ikutilah kajian Islam rutin pada Masjid Raudatul Jannah. Pertama, kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian yang kedua, kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kami kepada para donatur Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin yang telah setia memberikan donasinya untuk program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 19 Januari 2024 atau bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Hasanuddin Adan MC Yusuf MCL, Imam Ustadz Muhammad Riza Adlani MSOS, sedangkan muazin Saudara Yesar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah atas berbagai limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan, dengan harapan Allah terus melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada kita dalam kehidupan ini. Kita juga bersyukur karena hidup dalam agama yang dijanjikan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina indallahil Islam. Islam itu sebuah agama yang telah lama dijanjikan Allah melalui para nabi dan rasul sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tertera dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki sifat kafahnya, komprehensif, sehingga tidak ada persoalan hidup bagi umat Islam, khususnya dan umat manusia umumnya yang tidak tertangani dan tidak terselesaikan oleh Islam itu sendiri. Dengan Al-Quran sebagai sumber hukum utama, Al-Hadis sumber hukum kedua diperkuat dengan ijma' dan qiyas. Artinya ketika Rasul wafat, persoalan baru muncul, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Sunnah, maka ijma' qiyas para ulama yang menetapkan hukum hakamnya. Maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam kehidupan umat Islam, kecuali sebahagian umat Islam itu sendiri yang menciptakan masalah untuk agama Islam ini. Karenanya ketika kita tengok runut hierarki yang dirumuskan oleh para ulama, dari Islam itu ada akidah tentang keyakinan, ada syariah tentang perundangan, dan ada akhlak tentang moralitas. Kita mau bahas hari ini tentang poin terakhir dari syariah. Syariah itu punya satu sisi, satu cabang yang bernama fiqhus siyasah, fikih siyasah, yang dalam bahasa lain disebut dengan sistem politik Islam. Dan di negara-negara mayoritas Muslim itu lama sudah dimatikan, disisihkan fikih siasah ini. Kalaupun ada, berada pada dataran pengkajian saja di perguruan tinggi atau di pengajian-pengajian, tapi aplikasinya tidak dilaksanakan. Nah, dari siasah itu ada satu sisi yang lebih kecil lagi sebagai bahagian daripada fikih siasah yang bernama bab imamah atau bab imarah. Hari ini kita coba melihat dalam waktu singkat ini bagaimana
imamah kepemimpinan dalam Islam ini. Dan kita perkecil lagi, kita ambil kriteria imamah dalam perspektif fikih siasah. Bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam? Yang banyak sekali umat Islam tidak pernah belajar tentang itu dan tidak pernah tahu tentang itu. Padahal itu bahagian daripada Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menegaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menitipkan khalifah di bumi ini. Ayat ini diterjemahkan oleh para ulama dengan menafsirkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya di hari nanti. Maka semua umat Islam itu adalah pemimpin. Tergantung kapasitas kepemimpinan masing-masing. Artinya Islam berbicara konsep kepemimpinan. Tidak bisa ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatu fi safarin falyu'ammir ahaduhum." Apabila 3 orang di antara kamu dalam keadaan perantauan, musafir, dalam berkelana, maka angkatlah seorang di antara 3 itu menjadi pemimpin. Ini menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan itu adalah persoalan yang sangat prinsipil. Maka para ulama fikih siasah menetapkan persoalan imamah itu adalah wajib dalam kategori fardu kifayah. Artinya kalau sudah sebahagian orang memikirkan tentang kepemimpinan Islam, memilih kepemimpinan Islam, maka sebagian umat Islam yang lain terselamatkan. Tapi kalau semua umat Islam tidak pikir terhadap kepemimpinan Islam, maka semua umat Islam akan berdosa. Apalagi di masa-masa tahun politik, umat Islam dilabelkan dengan berbagai label-label negatif, radikalis, teroris, dan sebacamnya, sehingga umat Islam tidak berani berbicara Islamic leadership, al-imamah al-islamiyah. Ini semua umat Islam menanggung dosa. Karenanya hadirin dan dimuliakan Allah, hari ini kita coba membahas tentang persoalan ini agar kita tampil tegak berani untuk berbicara imamah Islam, untuk berbicara politik Islam, untuk berbicara siasah syar'iyah, karena itu terlindungi oleh berbagai hukum yang ada di dunia ini dan menjadi anjuran hukum Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa pemimpin itu ada? Nabi bersabda melalui sebuah hadis dari Amir ibnu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari. Putra Abu Musa al-Ash'ari itu mengkisahkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi wa Mu'adz bin Jabal ilal Yamani faqal yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tumassira fatatawa'a. Putra Abu Musa al-Ash'ari menyatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengutus ayahku Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dan baginda berucap kepada keduanya, yassira wa la tu'assira. Permudahlah urusan-urusan rakyat di negeri Yaman dan jangan engkau persulit. Maka menjadi moto bagi Islam dan umat Islam, selagi masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Ini moto Islam. Tapi moto para pemimpin yang anti-Islam, minimal pemimpin sekularis, liberalis dan sejenisnya,
apalagi pemimpin yang beraliran komunis. Mereka punya moto untuk rakyat. Kalau rakyat masih bisa kita persusah, untuk apa kita permudah? Dan itu bertentangan dengan moto Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim, sebagai pemimpin di Yaman untuk mempermudah urusan umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Maka aneh bin ajaib kalau ada pemimpin yang beragama Islam mempermudah rakyat yang agama kafir dan mempersusah rakyat Islam sendiri. Ini menyimpang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatawa'a, kata Nabi, maka tunduk patuhlah terhadap perundang-undangan. Jadi perundang-undangan itu bukan untuk dimanipulasi. Perundang-undangan itu bukan untuk direvisi untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, keluarga, untuk politik dinasti apalagi. Tapi undang-undang itu untuk ditaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada pemimpin yang merombak perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, kaum dan keluarga, itu menyimpang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berakibat menuju neraka di hari kemudian. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang melawan hukum-hukum Allah, yang mengutaati undang-undang yang sudah ada dan melawan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilhu naran khalidan fiha wa yata'adda hududahu, dan tidak menjalankan hukum-hukum Allah, tempatnya neraka jahim, walahu azabum muhin. Bagi mereka mendapat azab yang sangat amat pedih sekali lagi menghinakan. Al-Quran, tutur Allah. Kalau tutur Allah kita abaikan, tutur siapa lagi yang kita harus angkat dan kita amalkan? Tidak ada kalam yang lebih mulia dan lebih tinggi nilainya selain daripada kalam Allah. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang umatnya untuk ambisi terhadap kepemimpinan. An Abdurrahman bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Abu Samurah, la tas'alul imarah. Nabi memanggil Abdurrahman bin Abu Samurah dan menyatakan, wahai Abdurrahman, jangan engkau meminta jabatan. Karena kalau engkau meminta jabatan, engkau dapat jabatan yang engkau minta itu, nanti engkau tidak akan ditolong oleh pemberi jabatan. Karena sering dan cenderung permintaan jabatan itu ada tolak tarik antara peminta dengan yang diminta. Maka Nabi melarang. Tapi kalau diberikan jabatan, umat yang memberikan jabatan, rakyat yang meminta seseorang untuk memangkul jabatan, rakyat tidak boleh menolak karena itu ketentuan syariah, karena itu ketentuan Islam dan untuk kepentingan Islam. Dan rakyat yang paham Islam, yang paham syariah tentunya tidak meminta seseorang yang tidak layak memimpin mereka menjadi pemimpinnya. Di sini jelas kita melihat betapa pentingnya, betapa urgennya persoalan ambisius yang melebihi batas yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana tergambarkan siapa pemimpin yang baik dan siapa pula pemimpin yang jelek. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikumul ladzina tubidunahum wa yubidunakum wa ta'linunahum wa yu'linunakum. Qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum, qal
la ma aqama fikumus shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perbedaan antara pemimpin baik dan pemimpin jelek. Yang mana yang menjadi kriteria pemimpin jelek di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti? Tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Rakyat mencintai pemimpin itu dan pemimpin itu juga mencintai rakyatnya. Saling mencintai muncul antara rakyat dengan pemimpin. Bukan saling membenci. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan rakyat berdoa kepada pemimpin tersebut atau kepada calon pemimpin tersebut, dan pemimpin atau calon pemimpin tersebut berdoa kepada rakyatnya. Terjadi komunikasi dua arah antara dua golongan hamba Allah, dipersembahkan kepada Allah Zat yang Maha Tinggi melalui doa. Ad-du'a'u silahul mu'min, kata Nabi. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika doa rakyat yang ikhlas dengan doa calon pemimpin yang ikhlas itu mengumandang ke Sidratul Muntaha, Allah mendengar dan Allah mengabulkannya. Insya Allah pemimpin yang dalam kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul di sesuatu wilayah, di sesuatu negara yang mayoritas muslim. Innallaha yab'atsu ala kulli mi'atin sanah. Allah akan mengutuskan seorang pemimpin pembaharu dalam setiap 100 tahun seorang diri atau sekali dalam 100 tahun. Hanya karena doa dan usaha ummah kepada pemimpin yang saling bercinta dalam makna syariah. Mana pemimpin yang jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa syiraru a'immatikumul ladzina tubidunahum wa yubidunakum. Pemimpin yang jelek itu adalah pemimpin yang membenci rakyat, otomatis rakyat membalas benci kepada pemimpin tersebut. Wa tu'linunahum wa yu'lanunakum. Pemimpin yang melaknat rakyat, menyatakan tidak perlu rakyat, tidak perlu sokongan rakyat, tidak minta bantuan rakyat, atau mempermainkan rakyat yang baik-baik, beriman, bertakwa dan beramal salih. Lembaga-lembaga rakyat yang sah menurut undang-undang, sah menurut syariah, dibubarkan oleh pemimpin yang jelek itu, dibuat undang-undang, dibuat aturan, dibuat kepres dan sebagainya. Itu pemimpin yang jelek. Saling membenci antara pemimpin dengan rakyat. Dan saling melaknat antara pemimpin dengan rakyat. Ketika rakyat mendengar sebutan nama pemimpinnya, rakyat menjawab, laknatullahi alaih. Pemimpin pun melaknat rakyatnya, supaya rakyat itu bisa saya kelabui, bisa saya tipu, bisa saya permainkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini pemimpin yang baik dan pemimpin yang jelek menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin dan dimuliakan Allah, mengejar waktu kita, ada beberapa pendapat ulama siasah tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Yang terkait dengan topik pembicaraan kita hari ini, kriteria kepemimpinan dalam perspektif siasah syar'iyah. Imam Mawardi dalam kitab agungnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah wal al-wilayah wal ad-diniyah menyebutkan 7 kriteria kepemimpinan Islam. Yang pertama adalah al-adalah. Seorang pemimpin itu wajib adil. Adil itu kalau mengikut beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin tidak akan ada rumus kaya. Karena pemimpin itu berbuat dan melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat. Dan ketika rakyat melarat,
pemimpin harus pasang badan untuk menyelesaikan kemelaratan rakyat. Maka kalau pemimpin ada harta, harta harus dikeluarkan untuk rakyat. Maka tidak ada rumus pemimpin itu kaya. Rasulullah tidak kaya. Abu Bakar As-Siddiq dasarnya kaya, setelah jadi pemimpin miskin. Utsman bin Affan kaya raya. Dalam perang ratusan ekor unta diberikan sehingga jadi miskin. Jadi yang pertama adalah adil, tidak mengangkat keturunannya sendiri dengan mengabaikan keturunan orang lain. Dan yang kedua adalah al-ilm. Pemimpin itu mempunyai ilmu, sehingga dengan ilmu itu dia bisa menguasai wilayah yang dipimpinnya. Yang ketiga, pemimpin itu memiliki keselamatan alat indera. Salamah al-hawas. Alat indera, panca indera yang 5 itu dia miliki lengkap, tidak cacat. Dan yang selanjutnya, pemimpin itu memiliki salamah al-a'da. Keselamatan fisik, tidak ada yang cacat di seluruh fisiknya, apalagi pikiran dan pemikiran. Selanjutnya, pemimpin Islam itu menurut Al-Mawardi memiliki al-ahsanul fikrah, memiliki ide-ide cemerlang. Dengan ide-ide cemerlang itu dia bisa menolak kejahatan. Dengan ide-ide cemerlang itu dia bisa menyantuni pemikiran-pemikiran orang, bisa mengadopsi segala sesuatu yang diperlukan rakyatnya. Dengan ide-ide cemerlang itu dia tidak mampu dikalahkan dalam berbagai komunikasi, dalam berbagai debat dan diskusi. Dan selanjutnya, seorang pemimpin itu memiliki track record keturunan, nasab. Seorang pemimpin Islam itu harus baik keturunannya, bukan keturunan pezina, bukan keturunan pemabuk, bukan keturunan penjahat, dan keturunannya bagus dari kalangan para alim ulama, dari kalangan hamba Allah yang taat, pejuang untuk kemerdekaan bangsa umpamanya. Itu kriteria pemimpin dan diberikan oleh seorang ulama besar dalam fikih siasah. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita terus mengumandangkan komponen-komponen syariah dari hukum Islam, bahwa Islam punya sistem politik, tapi selama dunia dikuasai oleh orang-orang jahat, kuasa besar dunia, pasca kehancuran khilafah Bani Utsmaniyah di Turki di 3 Maret 1924 dan terjadi perang dunia 2 kali, sampai hari ini ilmu pengetahuan Islam disembunyikan, dikelabui dan dibuang jauh-jauh, sehingga umat Islam enggan mengungkapkan konsep ilmu pengetahuan Islam, apalagi mengamalkan. Maka tidak heran kalau selagi dunia ini masih dikuasai oleh pihak kuasa besar yang bukan muslim, kita umat Islam tidak akan bisa mengembangkan, tidak akan bisa mengekspresikan konsep ilmu-ilmu keislaman, karena dalam berbagai sudut akan dikucilkan oleh mereka. Mereka tidak punya adab dalam upaya untuk mematikan ideologi Islam. Semoga saja menjadi bahan renungan dan bahan pencerahan, dan jangan pernah ada di antara kita yang menganggap kalau ada orang yang berkhutbah seperti ini itu khutbah radikal. Itu adalah pendapat orang jahil yang bodoh, tidak punya ilmu siasah syariah. Terlepas apa saja profesi kita, tapi kita harus paham ilmu syariah sebagai konsekuensi seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu sawwa sufufakum. Safnya lurus dan seimbang. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه
إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله